Garuda berkata, bagaimana jalan penderitaan di dunia Yama? Katakan padaku, hai Kesava, bagaimana orang berdosa pergi ke sana? Mahavishnu berkata, aku akan memberitahumu tentang jalan Yama yang penuh penderitaan. Meskipun engkau adalah pengikutku, setelah mendengarnya, engkau akan menjadi gelisah. Di sana tidak ada bayangan pohon di mana seseorang dapat istirahat, dan di jalan ini tidak ada makanan yang dapat menopang kehidupan. Tidak ada air yang terlihat di mana seseorang yang sangat haus dapat minum. 12 matahari menyala, hai burung, seolah-olah pada akhir pralaya. Di sana jiwa berdosa berjalan tertusuk angin dingin, di satu tempat terluka oleh duri, di tempat lain digigit oleh ular berbisa yang sangat mematikan. Orang berdosa di satu tempat digigit oleh singa, harimau, dan anjing buas, di tempat lain digigit oleh kalajengking, di tempat lain terbakar oleh api. Di satu tempat ada hutan yang sangat mengerikan dengan daun seperti pedang, yang dicatat memiliki panjang dan lebar 2000 yojana, penuh dengan gagak, burung hantu, elang, burung pemakan bangkai, lebah, nyamuk, dan hutan api. Daun-daunnya menusuk dan merobek. Di satu tempat dia jatuh ke dalam sumur tersembunyi, di tempat lain dari gunung yang tinggi, di tempat lain dia menginjak ujung pisau cukur dan ujung tombak. Di satu tempat dia terhuyung dalam kegelapan hitam yang mengerikan dan jatuh ke dalam air, di tempat lain dalam lumpur yang penuh dengan lintah, di tempat lain dalam lumpur panas. Di satu tempat ada dataran pasir panas, terbuat dari tembaga yang meleleh, di tempat lain tumpukan bara, di tempat lain awan besar asap. Di beberapa tempat ada hujan arang, hujan batu dan petir, hujan darah, hujan senjata, hujan air mendidih, dan hujan lumpur yang berbahaya. Di satu tempat ada jurang dalam, di tempat lain bukit yang sulit didaki dan lembah yang harus dituruni. Di satu tempat ada kegelapan total, di tempat lain batu-batu yang sulit dilalui, di tempat lain danau yang penuh dengan nanah dan darah, serta kotoran. Di tengah jalan mengalir sungai Vaitarani yang sangat mengerikan, yang ketika dilihat menimbulkan penderitaan, bahkan mendengarnya saja sudah menimbulkan ketakutan. Memanjang 100 yojana, mengalir dengan nanah dan darah, tak dapat dilalui, dengan tumpukan tulang di tepi sungai, dengan lumpur yang terbuat dari daging dan darah, tak dapat dilintasi, tak dapat dilalui oleh orang berdosa, terhalang oleh lumut berbulu, penuh dengan buaya raksasa, dan dipenuhi oleh ratusan burung mengerikan. Ketika sungai ini melihat orang berdosa mendekat, sungai ini yang tertutupi oleh api dan asap, mendidih, hai Tarksya, seperti mentega di atas wajan penggorengan, ditutupi seluruhnya dengan gerombolan serangga mengerikan dengan sengatan yang menusuk, penuh dengan burung pemangsa besar dan gagak dengan paruh dari adamantium, penuh dengan lumba-lumba, buaya, lintah, ikan, dan dengan hewan air pemakan daging lainnya. Orang yang sangat berdosa, yang terjatuh ke dalam banjir ini, menangis, hai saudara, hai anak, hai bapak. Berkali-kali meratap, orang berdosa yang lapar dan haus, dikatakan meminum darah. Sungai ini yang mengalir dengan darah, membawa banyak busa, sangat mengerikan, dengan suara gemuruh yang kuat, sulit dilihat ke dalam, menimbulkan ketakutan, pada sekilas pandang orang berdosa menjadi pingsan. Ditutupi oleh banyak kalajengking dan ular hitam, bagi mereka yang terjatuh ke tengahnya, tidak ada penyelamat sama sekali. Dengan ratusan ribu pusaran air, orang berdosa turun ke wilayah bawah. Mereka tinggal sebentar di wilayah bawah, setelah itu naik lagi. Hai burung, sungai ini diciptakan hanya agar orang berdosa terjatuh ke dalamnya. Sulit untuk menyeberanginya dan menyebabkan penderitaan yang besar, dan tempatnya yang sebaliknya tidak bisa terlihat. Demikianlah melalui jalan Yama, dengan berbagai macam penderitaan, memberikan penderitaan ekstrim, orang berdosa pergi, menangis dan meratap serta dibebani penderitaan. Terikat oleh jerat, beberapa dari mereka ditarik dengan kail dan tertusuk dari belakang dengan ujung senjata, orang berdosa tersebut dipimpin. Yang lain ditarik dengan jerat melalui ujung hidung, dan juga dengan jerat melalui telinga, yang lain, dengan jerat kematian ditarik, ditakuti oleh gagak yang mematuknya. Beberapa berjalan dengan leher, lengan, kaki, dan punggung terikat rantai, membawa banyak beban besi, dan dipukuli dengan palu oleh utusan yang mengerikan dari Yama, memuntahkan darah dari mulut, yang kemudian mereka makan lagi, meratapi karma mereka sendiri. Makhluk-makhluk ini, menjadi lelah, penuh dengan penderitaan yang sangat besar, melanjutkan perjalanan menuju kediaman Yama. Dan orang-orang bodoh, sambil melanjutkan perjalanan, memanggil anak dan cucu, tanpa henti berteriak, aduh, aduh,
menyesali diri, dengan usaha berjasa besar lahir sebagai manusia. Setelah mendapatkannya, aku tidak melakukan kewajibanku, juga, apa yang telah aku lakukan. Aku tidak memberi sedekah, tidak memberikan persembahan kepada api, tidak melakukan pertapaan, tidak menyembah para dewa, tidak melakukan pelayanan di tempat ziarah seperti yang ditentukan. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Aku tidak menghormati pertemuan-pertemuan para Brahmin, tidak mengunjungi sungai suci, tidak melayani orang baik, tidak pernah melakukan perbuatan baik. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Alangkah celakanya, aku tidak menggali sumur di tempat-tempat yang kering, baik untuk kepentingan manusia maupun untuk hewan dan burung, bahkan sedikit pun tidak untuk mendukung sapi dan brahmana. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Aku tidak memberikan persembahan harian dan tidak memberi makanan setiap hari kepada sapi, tidak menghargai ajaran Weda dan Astra, tidak mendengarkan Purana, juga tidak menyembah orang bijak. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Aku tidak mengikuti nasihat baik suamiku, tidak menjaga kesetiaan terhadap suamiku, tidak memberikan penghormatan yang pantas kepada orang tua yang terhormat. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Karena tidak mengetahui tugasku, aku tidak melayani suamiku, dan setelah kematiannya tidak memasuki api. Setelah menjadi janda, aku tidak melakukan penyiksaan. Hai penduduk tubuh, perbaikilah apa yang telah kau lakukan. Aku tidak mengurangi diriku dengan puasa bulanan sesuai dengan peredaran bulan, juga dengan pengamatan yang rincin. Karena perbuatan burukku di kehidupan sebelumnya, aku mendapatkan tubuh wanita, yang menjadi sumber penderitaan besar. Maka setelah meratapi berkali-kali, mengingat kehidupan masa lalu, menangis, dari mana aku memperoleh keadaan manusia ini, dia melanjutkan perjalanan. Selama 17 hari dia melanjutkan perjalanan sendirian dengan kecepatan angin. Pada hari ke-18, Hai Tarksya, orang yang meninggal mencapai kota Saumya.